Assalamualaikum. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 21/2025 tentang standar tenaga kependidikan pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peraturan Menteri ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4/2022. Definisi utama Pasal 1. Tenaga kependidikan. Anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik. Tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan selain pendidik. Tenaga kependidikan yang melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis. Sertifikat kompetensi. Sertifikat pengakuan keahlian pada bidang tertentu yang diberikan kepada pendidik dan pelatihan atau uji kompetensi yang diakui Kementerian Bidang Pendidikan. Standar tenaga kependidikan. Pasal 2. Standar tenaga kependidikan terdiri atas standar pendidik, kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi. Standar tenaga kependidikan selain pendidik, kriteria minimal kompetensi. 3. Standar pendidik. Bab 2. Jenis pendidik. Pasal 3. Pendidik terdiri atas guru, konselor, tutor, instruktur, pendidik pada jalur pendidikan non-formal, fasilitator, pendidik PAUD, pendidik dengan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. Kualifikasi dan kompetensi. Pasal 5. Standar pendidik terdiri atas kualifikasi dan kompetensi. 1. Kualifikasi minimal akademik dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat kompetensi. 2. Kompetensi. Pasal 5 ayat 3. Pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada murid. Kepribadian, kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, dan menjadi teladan. Sosial, kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi secara efektif. Profesional, kemampuan penguasaan materi pelajaran secara mendalam dan kontekstual. Kualifikasi akademik minimal. Pasal 6. Guru, paling rendah S1 atau D4 dan memiliki sertifikat pendidik. Konselor, paling rendah S1 bimbingan konseling, psikologi, atau bidang relevan yang memiliki sertifikat konselor. Tutor, pendidik non-formal, fasilitator, dan pendidik PAUD non-formal, paling rendah S1 atau diploma 4. Instruktur, paling rendah lulusan pendidikan menengah dan memiliki pengalaman kerja pada dunia usaha atau industri yang relevan sekurang-kurangnya 3 tahun. 4. Standar tenaga kependidikan selain pendidik. Bab 3. Jenis tenaga kependidikan selain pendidik. Pasal 10. Terdiri atas kepala satuan pendidikan, pendamping satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi. Tenaga kependidikan selain pendidik lainnya termasuk pekerja sosial, psikolog, terapis, operator satuan pendidikan, dan lain-lain. Kompetensi. Pasal 13. Standar ini merupakan kompetensi yang meliputi kepribadian, mampu mencerminkan perilaku berintegritas, bertanggung jawab, dan kematangan emosional ataupun moral. Sosial, mampu membangun komunikasi efektif dan kolaborasi harmonis. Profesional, mampu menguasai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan teknis dalam mendukung kualitas pengelolaan kegiatan.
Pasal 14 sampai dengan 19 mengatur rincian kompetensi untuk setiap jenis tenaga kependidikan selain pendidik seperti kepala satuan pendidikan, pendamping tenaga, perpustakaan, laboratorium, administrasi, dan lainnya. 5. Ketentuan peralihan. Bab 4. Tutor, fasilitator, dan pendidik PAUD non-formal yang merupakan lulusan pendidikan menengah yang telah diangkat sebelum peraturan menteri ini berlaku harus memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 paling lambat 10 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. 6. Ketentuan penutup. Bab 5. Dengan berlakunya permen ini, sejumlah peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Kebudayaan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, termasuk yang mengatur standar guru, kepala sekolah atau madrasah, pengawas, konselor, administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan pendidikan khusus. Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal 31 Oktober 2025. Wassalam.